Dari 2003 itu saya dulu, jadi kami beli pohon sagu dulu tuh dari harga 50.000 satu pohon. Itu dibeli? Dibeli. Belinya dari mana? Apa memang di Kampung Tambat ini tidak ada pohon sagu atau kurang banyak pohon? Ada pohon sagu. Anak yang pertama sekarang sekolah dokter di Jogja. Baik. Di Politeknik Kimisias Jogja. Wah, luar biasa. Seorang pebisnis sagu dari Kampung Tambat bisa menyekolahkan anaknya sampai dokter ya, dan itu bukan biaya yang murah ya. Ya, anak-anak Papua ya, khususnya Papua atau yang pendatang yang ada yang sudah lama di sini juga tidak ketinggalan toh. Artinya harus bisa ya membantu saya itu tepung sagu ini bisa dikelola menjadi kue apa saja bisa untuk. Halo sahabat podcast RRI Merauke di mana saja berada, senang sekali kita ketemu dalam program podcast RRI Merauke. Bersama saya Frankie Wohel tentunya. Kami sedang berada di Galeri Tri Prasetya RRI. Luar biasa untuk obrolan kita di podcast edisi kali ini karena saya sedang bersama dengan seorang pengusaha asli Papua yang dimana beliau melestarikan pangan lokal di Papua, lebih terkhusus lagi di Merauke Kampung Tambat, yaitu sagu. Yang luar biasa yaitu berburu cuan dari berbisnis sagu. Sudah ada Bapak Yakobus, selamat datang. Apa kabar Pak? Ya, kabar saya baik, sehat selalu. Baik, baik. Sehat karena rajin makan sagu ya Pak ya? Siap ya. Karena sagu itu sehat ya? Ya, makan sagu sehat. Apa sih manfaat sagu Pak sebelum kita lanjut? Kalau makan sagu tuh kalau kita makan pagi ya masih bisa tahan sampai dengan siang. Oke, baik, luar biasa. Di meja sudah kami tampilkan ya, atau kami letakkan sebuah produk sagu Dwi Trap, di mana ini adalah sagu produksi asli orang Papua atau Pak Yakobus sendiri dari sebuah kampung yang ada di Merauke di Provinsi Papua Selatan, itu Kampung Tambat. Nah, sebelum nanti kita akan mengenal seperti apakah kualitas dan juga proses pengerjaan dari sagu Dwi Trap asli dari Kampung Tambat Merauke ini, mungkin Pak Yakobus bisa sedikit bercerita awal perjuangan cikal bakal, awal mula sampai bisa tercetus bisnis sagu Dwi Trap ini sejak kapan? Ya, saya dulu asli memang anak nasi ya. Ya, orang tua dulu kerja di Dolokirin Bakti. Ya, kita lahir 3 hari purnama langsung jatah beras 10 kilo. Memang anak nasi. Ya. Tapi sakitnya berjalan, saya sampai tes pegawai 4 kali tidak tembus. Tahun berapa tuh Pak? Itu tamat 2003. 2003. Ya, dengan istri juga tuh 2003 tamat ya. Nah, tamat tes pegawai 4 kali tidak tembus. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung aja. Pulang ke kampung, ke lokasi gitu. Ya, saya kesan sampai di kampung ya seperti biasa, apa yang kegiatan di kampung kami ikut. Lokasi ini Tambat berarti Tambat Pak? Ya. Oke, siap. Tambat. Saya mulai mau bekerja sagu manual itu di 2003. Ini yang sagu. Ya, sagu. Tapi kenapa harus berpikir saat itu sagu? Apa memang di sekitar rumah Pak Yakobus itu banyak pohon sagu atau apa? Saat itu tanam padi itu, saya tanam padi itu 0,5 hektar sampai 1 hektar. Tapi waktu ditanam di musim tanam, saya kecewa karena 3 tahun padi buah di persemaian. Padi buah di persemaian. Akhirnya saya rasa bahwa mungkin saya tidak cocok di padi. Memang kita makan nasi tapi tidak cocok. Saya coba mungkin pindah ke sagu. Ya. Baik, jadi mulai menggeluti sagu ini sejak 2003 itu ya? Ya. Dari 2003 itu saya dulu, jadi kami beli pohon sagu dulu tuh dari harga 50.000 satu pohon. Itu dibeli? Belinya dari mana? Apa memang di Kampung Tambat ini tidak ada pohon sagu atau kurang banyak pohon? Ada pohon sagu. Kami beli dari yang punya petani sagu. Baik. Jadi kayak budidaya lagi gitu? Ya. Jadi di cara kami di sana itu kan kalau mau potong 1 atau 3 pohon, itu pembersihan dulu. Pembersihan, arah jatuhnya kemana? Sudah dialaskan kayu. Baik. Terus pembersihan di sekitarnya, anakan sagu yang nanti kalau dikira tindis itu dipindahkan, dicabut ke sepindah. Jadi kalau kerja sagu juga
Cukup 3 hari. Berarti juga mau tidak mau Pak Yakobus harus tahu cara menanam sagu juga ya. Betul. Tidak hanya mengolah dari tanaman menjadi sebuah produk sagu ini ya. Ya, siap. Baik. Itu gimana kalau Pak Yakobus sendiri? Artinya apa memang sudah tahu cara menanam sagu atau memang mencari tahu atau memang diajarkan sama orang tua begitu? Ya, diajar oleh orang tua juga. Oke. Orang tua yang ada di kampung situ. Ya, siap. Ya, jadi kita mulai pembersihan. Terus penyebutan anakan sagu nanti arah jatuh takut tindis. Baik. Kasih pisah, terus tebang pohonnya. Tebang pohon, kalau sudah rubuh gulingnya ke pinggir Kalimaro. Oke. Nah, habis ke Kalimaro, hari yang ketiga sebelum kita tarik turun sagu, Baik. itu anakan sagu yang kemarin sudah dicabut harus ditanam dulu. Berarti pertumbuhan sagu sampai bisa dipakai itu diolah menjadi produk seperti bubuk sagu begini butuh berapa lama? Ini tergantung anakan sagu juga. Jadi kalau kita tanam anakan sagu yang kecil, itu bisa 15 sampai 20 tahun. Tapi kalau anakan sagu yang besar, itu bisa 12. 12 ya? Iya. Tergantung anakan sagu. Siap. Iya. Oke, itu sagunya sampai tinggi berapa meter tuh Pak? Dia bisa 15, 14 meter. Berarti laut rumah kita nih? Ya, lewat. Wih, luar biasa ya. Satu tanaman sagu tuh dapat berapa banyak? Kalau satu pohon sagu basah itu dapat 280 kilo sagu tepung basah. Itu basah. Kilo Pak? Iya. 280 kilo tepung basah. Jadi satu pohon sangat berarti. Iya. Kalau basah itu basah ya Pak ya? Basah. Kalau dijadiin tepung kering kayak begini? Dia menyusut menjadi 240 kilo tepung kering. Baik. Berarti butuh berapa pohon untuk sekali produksi nih Pak? Kalau tergantung permintaan juga. Oke. Ya, tergantung permintaan. Terus dulu waktu kita masih di manual itu kan biasa kerja satu pohon bisa 1 bulan, 2 minggu selesai. Baik. Dari 2003 sampai di 2007 baru saya buat mesin parut sagu manual ya. Baik, ini sudah semakin canggih berarti ya. Baik, sebelum kita lanjut ke perjalanan sampai 21 tahun ya. Siap. Saya kalau tidak salah dari 2003 ya Pak ya. Betul. Artinya kan kayak tadi menanam sagu, terus sagu ini harus kita jaga pelestariannya dan juga sagu ini harus dirawat. Nah, bagaimana Pak Yakobus bisa melibatkan masyarakat sekitar begitu? Karena ini juga edukasi bahwa kita harus menjaga dan memelihara tanaman lokal kita. Ya, siap. Kami di kampung di distrik Tanah Miring ada 5 kampung ya. Ada 5 kampung yang pas pesisir Kaimaro. Seperti Kamangi, Tambat sendiri, Sermem 1, Sermem 2 dan Erom Senayu. Itu pas lokasinya hutan sagu. Kampungnya pas sebelah kali itu hutan sagu. Sagu tuh sudah memang ada alami dengan masyarakat setempat di Kampung Tambat itu mereka tanam juga. Sudah tanam memang. Oke, tinggal dirawat. Berarti perawatan sagu harus seperti apa mungkin bisa sedikit? Di saat musim panas, sebelum musim panas harus pembersihan batas-batas hutan supaya jangan sampai api menyeberang. Oke. Berarti sagu ini lebih mudah di musim hujan atau musim kemarau? Semuanya sama bisa saja dari kita saja. Berarti harus diperhatikan adalah? Perhatikan batas-batas lahan sagu itu harus dipembersihan. Karena? Takut kalau terbakar api menyeberang. Oh, jadi tidak ada mungkin cara perawatan khusus ya? Iya, tidak supaya ada. Tanaman, jadi tanaman sagu ini, pohon sagu ini adalah pohon yang mudah bertumbuh. Iya, siap betul. Termasuk di daerah Tambat ya? Tambat ya. Yang masih bisa kita katakan sedikit berlumpur begitu? Ya. Kalau kami jadi kita ada 5 kampung itu, ada yang di kampung yang saya kelola itu ada 15 hektar saja. Oh, luas itu Pak? Ya, lumayan tuh Pak. Yang saya kelola. Baik, ada berapa batang pohon Pak? Kalau 15 hektar ya lumayan. Lumayan ya. Yeah. Wah, lumayan, makanya bertahan terus ya Pak ya. Tapi pasti punya perjuangan ya. Tapi dari 15 hektar itu kami tidak situ aja, kami gandeng dengan kampung tetangga. Kampung tetangga. Mau tidak mau melibatkan kampung tetangga atau masyarakat sekitar untuk berbisnis bersama. Siap, betul. Begitu ya. Artinya ekonomi mandiri ya Pak Yakobus. Ini mungkin kalau saya lihat cuma karena kegagalan menjadi PNS. Siap. Ini gimana biar dapat cuan? Ya, masuklah berbisnis dan terinspirasi mungkin karena ada tanaman sagu di sekitar rumah atau mungkin bercocok tanam padi kurang berhasil,
cobalah sagu dan ternyata peruntungan ada di sagu ya. Sagu, ya. Nah, ini luar biasa nih, sagu tepung sagu Dwi Trap asli Merauke. Mana kameranya nih? Bisa lihat ya, terlihat ya. Ini luar biasa. Ini berapa gram nih Pak Yakobus? Dia 1 kilo. 1 kilo, Ya, 1 kilo ya. 1 kilo. 1 kilo harganya berapa? 20.000. Murah ya? Ya, murah. Atau masih bisa dinaikin nih? Kalau produksinya banyak, Baik. kami akan kasih turun juga. Baik. Artinya semakin turun, semakin bagus. Baik. Kalau kita lihat nih packagingnya sudah sangat higienis, sangat mewah sih. Artinya bisa jadi oleh-oleh. Yang kedua juga terlihat jadi berkualitas. Ada branding yang bisa dibangun ya, kepercayaan branding ya. Tapi sebelum jadi produk seperti begini kan pasti Pak Yakobus sendiri punya perjalanan dari waktu ke waktu untuk bagaimana meyakinkan konsumen, meyakinkan publik bahwa sagu Dwi Trap ini adalah sagu yang Siap, ya. berkualitas, bersih, menyehatkan begitu. Seperti apa? Ya, kalau saya mulai belajar ini juga, saya waktu di 2019 itu kan berangkat. Nah, berangkat kita bilang magang tuh ke tempat lain daerah yang ada sagu. Nah, kayak kami lihat cara kelola mereka di sana dengan kami di sini bagaimana. Siap. Nah, lihat ternyata kelolanya sama, hanya mungkin cara pencucian dengan Kemasan, alat ya. Oh, pencucian. Pencucian, alat yang steril. Akhirnya air yang bersih. Oh, disitulah kita mulai berubah. Yang dari manual kita cara cucinya begini, baknya harus yang begini, sudah akhirnya sudah bisa bagus. Nah, sekarang untuk packing juga nih, packing saya uji coba 3 kali, ini yang ketiga. Oh, modelnya yang ketiga atau? Model ini yang baru yang ketiga. Oh, oke. Ya, jadi pertama yang biasa, terus yang biasa tuh. Biasanya kayak gimana Pak? Dia bungkusan biasa kami pesan dari Merauke sendiri. Oke. Hanya karena harga plastik ini yang mahal. Harga plastik ini kalau di sini 7.000. Nah, saya pikir-pikir bagaimana pas ada bantuan dana dari dinas ketahanan pangan provinsi daerah, maka ya sudah kita datangkan ini plastik ini. Baik, ya. Jadi memang harus meyakinkan pihak donatur atau pihak pemerintah juga ya kalau serius ya untuk menjalankan bisnis, apalagi berbicara sagu, ini bagian dari melestarikan pangan lokal kita ya. Baik, bagaimana tips yang bisa Pak Yakobus bagi agar bisnis ini bisa berjalan dengan jangka waktu yang panjang, meskipun pasti ada kendala-kendala dalam hal keuntungan dalam berbisnis, rugi gitu. Ya, ini untuk kita saudara yang ada di Provinsi Papua Selatan ya, Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul dengan MAPI. Ya, untuk saudara-saudara yang potensi yang ada di kampung itu bisa dikelola. Baik. Supaya bisa sama dengan saya. Terus kalau macam ada teman-teman yang kelompok yang ingin untuk mau bisnis, siapkan kelompok, kami datang untuk bisa kasih pelatihan. Sejauh ini sudah berapa banyak atau ada? Kalau di sini untuk kemarin di Kabupaten Merauke dari Dinas Perindakop Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan dengan daerah sudah di Kampung Tambat kemarin pelatihan. Oh, berarti binaan ini ada dan pemateri atau pembicara Pak Yakobus juga? Ya, siap saja di instrukturnya sementara. Instruktur ya? Luar biasa ya. Baik. Nah, ini kalau berbicara tentang produk nih, sedikit promo nih. Apa sih kelebihan atau keunggulan dari produk tepung sagu Dwi Trap ini? Ya, kalau tepung sagu Dwi Trap ini maksudnya supaya bisa, sebenarnya ada yang mau rencana yang berikutnya tuh ada yang pakai kemasan yang bagus. Yang aluminium premium lah. Premium, tapi saya masih sayang karena ini masih termasuk bagus. Masih sayang produk yang ketiga nih ya. Model seperti ini dulu ya. Ini sudah paling bagus lah. Iya, paling bagus sudah. Sementara. Hanya kekurangan saya tuh belum tempel waktu saya pesan plastik stiker ini di Surabaya. Baik. Belum tempel izin halal dengan badan POM-nya saya. Yang saya belum tempel. Baik. Baru produk ini keluar, kemasannya keluar. Berarti ini tahun berapa nih Pak sudah menggunakan nama Dwi Trap dengan label halal ini Pak? Ini di tahun 2020. Susah untuk pengurusannya membelikan haki gitu ya? Ya, kalau hakinya sudah. Sudah ya? Ya, hanya untuk yang mau distempel belum. Jadi saya suka kerjasama dengan Dinas Badan POM Merauke dengan halal sudah. Hanya mereka bilang pakai dulu sambil tunggu kantornya atau ini sudah bisa dapat keluar izinnya. Baik, berarti ini kan membutuh relasi, melobi dan sebagainya. Bagaimana Pak Yakobus punya semangat bahwa memenuhi
standar berbisnis dalam hal kepemilikan halal dan juga mungkin izin-izin lainnya tuh gimana, Pak? Ya, besok ini saya harus ada lomba stiker sedikit. Oke. Ya, disitulah yang saya harus kerjasama dengan dinas terkait untuk bisa dapat tempel ini, izin halal ini. Baik. Duitrap artinya apa? Artinya rumah sagu. Rumah sagu ini bahasa apa, Pak? Kalau Duitrap ini dengan dialek bahasa Bovendigul. Bovendigul dari atas sampai di bawah. Rumah sagu. Ya. Jadi memang sengaja Pak Yakobus menggunakan nama ini. Iya, karena rumah sagu itu kan bagus loh. Rumah sagu. Jadi kita kalau di dusun kan ada rumah yang kita kalau di dusun ada rumah yang untuk kita siapkan sagu taruh. Baik. Filosofinya apa nih berarti Duitrap ini? Kalau Duitrap ini dengan bahasa Bovendigul itu Duitrap. Oke. Kalau dengan dialek Indonesianya atau Indonesianya itu Dui itu kan dua. Nah, trapnya tangga. Oke, betul. Artinya tangga pertama dulu kita tokok dan pukul ramas manual. Oke, baik. Naik tangga kedua sudah punya mesin. Semakin maju ya. Siap. Jadi filosofinya bisa beberapa arti ya, seperti itu ya, dari asli dari bahasa Bovendigul yaitu rumah sagu, tapi yang kedua juga ini adalah sebuah perjuangan dari waktu ke waktu ya, artinya sudah sampai ke tahap yang kedua begitu ya. Baik. Nah, ini kalau saya baca di sini ya, sahabat podcast ya, bahwa tepung pati sagu asli Papua dengan mutu terbaik untuk papeda, pentolan kue sagu, sagu kering, nugget, kerupuk dan makanan lainnya. Siap. Iya. Berarti apa yang dijaga dari produksi ini sehingga semua kegunaan bisa bermanfaat untuk beragam jenis makanan begitu atau cemilan? Ya, kalau saya untuk tepung sagu nih, ya hanya mungkin bisa yang dijaga tuh yang kelola kuenya saja. Oh. Ya. Bahan campurnya itu yang kita jaga. Kalau yang macam saya punya ini, dia sudah hanya jaga kebersihan saja. Jaga kebersihan alat betul. steril toh. Siap. Berarti paling banyak kalau orang beli ini untuk apa yang Pak Yakobus tahu? Selain papeda ya. Kalau papeda sudah pasti ya. Kue gitu kayaknya kue ya. Lari kayak sekarang tuh kayak kue, kerupuk, kerupuk sekarang juga bisa bikin terus ongol-ongol, cendol. Benar. Betul. Saya pernah makan di sebuah restoran di Merauke, itu ada cendol dari sagu Kampung Tambat. Siap. Dan eksklusifnya saya langsung ketemu sama yang punya ya, Pak Yakobus ya. Baik, luar biasa. Pak Yakobus, dalam satu hari atau mungkin 1 bulan lah, ini hitungannya seperti apa? Bisa menghasilkan berapa pieces? Kalau jadi kita kerja satu pohon. Satu pohon itu dia menghasilkan sagu basah 48 kilo tepung basah. 280 tepung basah, tapi kalau kita jemur dapat 240 tepung kering. Tinggal dikalikan kalau dari satu pohon itu kita mengolah dengan hasil keuangan itu dia keluar 1.200.000. Jadi biaya produksi satu pohon 1.200.000 menghasilkan berapa kilo? Menghasilkan 240 kilo tepung kering. Berarti menghasilkan ini 200 pieces seperti ini. Dengan modal 1.200.000 dari satu pohon. Butuh waktu berapa lama untuk produksi? 3 hari saja. 3 hari. Jadi proses pertama itu dari kita mulai angkut batang sagu ke tempat pengolahan, dari parut, terus diayak, terus diramas, terus angkat dari dia mengedap, habis mengedap 3 jam, angkat lagi pencucian di ember, terus mengedap lagi 2 jam, langsung pencucian, terus kita press dia. Berarti dalam waktu setiap 3 hari, Pak Yakobus dan teman-teman di Duitrap ini memproduksi terus tiap 3 hari 1 pohon gitu, 3 hari 1 pohon gitu ya? Ya, kadang kita kerja 1 kali 3 pohon untuk 1 minggu. Oh, karena sagu ini tidak ada expire-nya atau ada? Kalau expire-nya itu tergantung plastiknya saja. Jadi kalau plastiknya ada bocor, terus tergantung matahari. Kalau mataharinya bagus, betul. Dia bisa bertahan. Artinya ini tahan lama ya? Paling lama berapa lama? Setahun, 2 tahun? Kalau saya uji yang pertama waktu di 2019 pas gelar peresmian pabrik, itu dari tahun 2019 sampai sekarang tepungnya masih bagus. Iya. Tergantung bocor atau uap masuk saja. Iya, artinya kesadaran dari
yang sudah beli ya produknya, bagaimana dia bisa pindah ke toples atau mungkin penutup penampung bubuk sagu ya. Iya, itu saja. Baik. Tadi saya yang tangkap. Tapi kalau yang bagus ya paling lama tuh 1 tahun. 1 tahun ya, baik. Tapi yang membuat saya sedikit punya gambaran ya, bayangan kan kurang lebih setiap produksi satu pohon itu 3 hari lah. Berarti sekarang bagaimana stok pohon itu bisa terjaga? Karena pertumbuhan pohon sagu sendiri kan butuh belasan tahun. Iya, siap. Untuk kami di daerah Merauke ini, pesisir kali dari Kampung Kamangi sampai di Torai Rambo, itu ada 200 pohon. hektar Hektar? sagu. Iya, hektar sagu. Jumlahnya berapa pohon itu? Ya, kalau 1 hektar mungkin ada sekitar 100 pohon ya. Nah, itu kita untuk dari pesisir kali Maros saja. Itu sampai di Torai Rambo tuh ada 200. Itu Sugandeng itu. Baik. 200 hektar pohon sagu. Hanya yang kelola di Kampung Tambat di yang saya kelola itu 15 hektar saja. 15 hektar. Ya, artinya tetap diukur ya bagaimana penebangan atau sagu ini dipakai, tetapi ada perkembangbiakan pohon lagi ya. Baik. Hanya tradisi kalau kami yang orang Wuyu Mandobo itu kan sebelum dia potong, dia pembersihan dia harus tanam dulu. Baik. Dia harus tanam, selesai tanam baru dia antar pohon sagunya ke kampung. Berarti gambaran saya bisa juga kita melibatkan petani sagu. Siap, jadi kayak mungkin Pak Yakobus bagian dari pembeli, tetapi ada juga binaan untuk petani sagu, sehingga ekonomi ini dari hilir ke hulu ya, seperti itu ya. Sebenarnya itu yang saya harapkan untuk di daerah di Provinsi Papua Selatan ya. Baik. Khususnya untuk kita yang 4 kabupaten ini, ya di kampung lokal yang potensinya sagu ada, kalau bisa saja di setiap kabupaten itu harus memperdayakan penanaman pohon sagu. Jangankan pohon sagu, ada pohon makanan lokal lain juga. Betul. Yang penting kan pohon sagu jadi salah satunya sagu, karena sagu paling familiar ya. Daerah mana saja sebenarnya yang berpeluang untuk punya perkembang budidaya pohon sagu? 4 kabupaten ini potensinya ada. Mudah ya sebenarnya. Ada. Tinggal tergantung dari setiap orang yang ada, individu yang ada hidup di sekitar di lingkungannya ya. Iya. Baik. Jadi kalau rasa saya tiba-tiba kepikiran langsung mau bisnis sagu nih. Baik, cuma yang butuh kesabaran. Kalau bisnis sagu nih dia sangat bagus dan sangat bisa dapat 3 kali lipat. 3 kali lipat. Baik, artinya mudah untuk didapatkan, hanya itu dia ketelitian dan ketelatenan untuk bisa memproduksi ya, dengan packaging yang bagaimana menarik ya. Oke, kita minum dulu Pak Yakobus biar lebih semangat lagi nih. Iya, baik. Nah, ini tentang keuntungan. Kalau berbisnis pasti harapnya adalah mendapatkan keuntungan. Nah, kalau mungkin pertanyaan saya paling simpel. Keuntungan apa yang sudah Pak Yakobus dapatkan melalui berbisnis tepung sagu Dwi Trap ini? Saya dari kelola sagu nih hanya untuk menyekolahkan anak saja, itu pertama. Oke, berarti motivasinya? Pertama tuh untuk keluarga dulu. Siap. Terus untuk keluarga. Untuk keluarga. Anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah. Jadi anak-anak saat ini sejauh ini bersekolah, menimba ilmu dari hasil jualan sagu. Siap. Baik, iya. Anak-anak sudah sekolah apa saja nih? Ya, anak yang pertama sekarang sekolah dokter di Jogja. Baik. Di Politeknik Kimisias Jogja. Wah, luar biasa. Seorang pebisnis sagu dari Kampung Tambat bisa menyekolahkan anaknya sampai dokter ya, dan itu bukan biaya yang murah ya. Baik, motivasi yang luar biasa ya. Ada keuntungan lain tidak dari bisnis ini? Ya, kalau terus bisa, saya waktu dapat bantuan dana untuk pembelian mobil itu 150 juta. Baik. Masih kurang, tapi saya tambah dari uang kelompok. Beli mobil lagi? Tambah beli mobil. Udah berapa mobil nih? Satu tuh beli cash. Satu dari itu yang kelompok punya. Beli mobil cash? Itu beli cash. Luar biasa. Dulu waktu 2019 itu sebelum COVID itu keuntungan bagus. Baik. Keuntungan dalam 1 bulan bisa dapat 27 juta. Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya nanti ke situ, tapi penasaran dulu ini apa yang dapatkan. Ternyata baru saya mau tanya, emang untungnya tuh per harian atau per bulan begitu? Per bulan. Berapa? Itu 1 bulan bisa dapat 27 juta. 27 juta. Mending jadi pengusaha sagu daripada jadi PNS ya. Kalau Pak Yakobus mungkin membandingkan dengan cita-cita awal dulu ya. Baik. Jadi kurang lebih 1 bulan itu 20 juta. Iya, 27 juta. 27 juta sejauh ini. Targetnya mau berapa banyak? Sambil berjalan di
2020-2021 itu yang pas COVID. Jadi saya tidak bisa lawan COVID karena COVID ya betul. Ekonomi terus, lumpuh ya. Semakin turun. Baik. Terus dari saya punya anggota ya mau tidak mau ya terpaksa kita mundur satu persatu. Tapi mereka mundur bukan berarti tidak kerja, tidak. Ya. Mereka buka usaha tuh kerja sendiri juga. Artinya hanya menunda ya, tidak gulung tikar ya. Iya, tidak. Nah, kalau target ke depan Dwi Trap ini akan menjadi tepung sagu seperti apa? Target ke depan. Saya target ke depan Dwi Trap ini akan jadi promotor pertama untuk di Provinsi Papua Selatan. Amin, kita doakan. Tapi kita akan gandeng dengan 4 kabupaten untuk dalam satu promosi kampung sagu nih. Baik, luar biasa ya. Mungkin suatu saat bisa go internasional begitu? Siap kalau diizinkan. Tapi memang kami punya tepung ini kami sudah kirim ke Belanda juga. Baik. Ya, sudah kirim ke Belanda. Baik, tinggal mencari mungkin distributor di luar Papua atau luar negeri ya yang mungkin orang-orang Papua kita, jangankan orang Papua, yang tahu makan sagu dari Indonesia kan juga kadang-kadang mungkin rindu makan papeda atau berbahan sagu, apapun itu makanannya ya. Jadi target berapa tahun lagi? Ya kalau diizinkan 5 tahun itu sudah sip, itu sudah bisa netral ya. Ya. Baik, tinggal Pak Yakobus menikmati hasilnya saja. Ya mau netral ini saya harus bikin tepung sagu Dwi Trap ini. Maksudnya di kasih pelatihan untuk 4 kabupaten lagi. Kabupaten maksudnya itu ya. Jadi secara umum ya. Secara umum dulu supaya dari 4 kabupaten itu bisa diunggulkan sagu. Jadi ada regenerasi. Bagaimana anak-anak muda kita mungkin bisa punya kesadaran melestarikan pangan lokal dengan berbisnis sagu ya. Tidak tergantung dari tes pegawai, tidak tergantung dari dipekerjakan oleh orang lain. Kenapa tidak kita pekerjakan saudara-saudara kita sendiri untuk keuntungan bersama, mungkin seperti itu ya. Baik, nah perjalanan Pak Yakobus sejauh ini 21 tahun, makna hidup apa yang bisa Pak Yakobus bagikan untuk anak-anak muda yang mungkin saat ini juga lagi menggeluti dunia bisnis, baru menggeluti dengan segala tantangan perjuangan? Ya. Jadi untuk kami punya anak-anak muda yang di Provinsi Papua Selatan khususnya di Merauke itu jangan kalau bisa membantu lihat untuk bekerja sagu. Dalam arti kalau yang sudah anak sekolah, kalau sudah habis pulang, kalau habis kuliah, sudah kuliah selesai pulang harus kalau bisa potensi apa yang ada di kampung digali ya. Jangankan sagu, mungkin yang lain lagi itu bisa dikelola dan bisa dikembangkan supaya bisa sama saingan seperti saya juga. Baik. Ya. Artinya ada Yakobus berikutnya ya, regenerasi ya. Bisa ada Yakobus 1, Yakobus 2, Yakobus sampai yang lain-lain. Iya, Yakobus 1000 gitu ya. Betul. Baik. Luar biasa, ini semoga menjadi inspirasi ya. Mungkin apa ya sebuah statement yang bisa Pak Yakobus memberikan penyemangat buat anak-anak muda agar tidak kendor begitu? Apapun bisnisnya mereka? Ya, bagi untuk kami anak-anak Papua ya, khususnya Papua atau yang pendatang yang ada yang sudah lama di sini juga tidak ketinggalan toh. Artinya harus bisa membantu saya itu tepung sagu ini bisa dikelola menjadi kue apa saja bisa untuk bisa ketahanan pangan dalam keluarga, terutama keluarga dulu, baru bisa kalau lebih ya bisa jual ke luar. Baik. Bisa titip di toko-toko. Artinya menyehatkan. Terus kalau yang mengelola kalau dia punya hasil kualitasnya kurang, mari kita siap untuk membantu. Baik. Saya juga siap untuk membantu untuk kolaborasi atau bisa dorong untuk bisa jual ke toko. Baik. Mengelola sagu untuk kesehatan tubuh dan juga kesehatan dompet ya. Siap. Pemasarannya seperti apa nih akhir dari obrolan kita? Atau kita bisa dapat di mana? Mungkin yang mau ke Merauke juga dari luar Merauke sedang menyaksikan podcast ini mungkin dijadikan oleh-oleh lokal. Ya kalau orang dari Jakarta kah dari mana kah kalau mau ke Merauke pulang jangan lupa harus membeli sagu. Oke. Ada di toko-toko ya? Ya, ada di toko Fiona, Parako, ada di toko Angkasa, ada di toko Laris di Jalan Seringgu. Nah, intinya beberapa toko nanti bisa dicari tahu ya. Baik. Toko Tani. Toko Tani ya, baik. Toko Tani atau toko siap. Karena kalau mau ke tempat produksinya Pak Yakobus ini jauh ya, karena ada di Kampung Tambat yang jaraknya kurang lebih berapa kilo ya kalau dari pusat kota Merauke ya. 20 kilo juga. Tapi boleh kan kalau kita berkunjung ke sana ya? 20 kilo karena
Hanya jauh tapi akses 50 jalan. kilo. Oh 50 kilo, lumayan ya. 1 jam ya. Oke, 1 jam ya dengan jalan santai ya. Seperti bisa berkunjung ke sana juga ya, melihat seperti apa produksinya ya. Siap. Begitu ya Pak Bos ya. Jadi jangan lupa untuk orang Merauke ataupun juga yang berkunjung ke Merauke di Papua Selatan bisa membeli dan juga mengkonsumsi olahan tepung sagu Dui Trap asli Merauke, Papua Selatan ya. Baik, ini ceritanya luar biasa. Bagaimana bisa menyadarkan kita dan mengajak kita, khususnya anak-anak muda UAP ya, bahwa berbisnis jangan pernah kendor atau jangan pernah cepat mundur. Dan berbisnis itu sesuatu yang sebenarnya membuat kita memiliki ekonomi yang mandiri dan kita akan mendapatkan keuntungan kalau kita teliti dan telaten ya. Mungkin seperti itu ya. Baik. Saya juga kalau kerja sagu ini juga tidak sendiri. Baik. Saya kolaborasi juga dengan saudara-saudara saya yang pendatang. Baik. Iya. Saudara-saudara saya yang pendatang Bergandengan tangan, sama-sama kita support gitu ya. Jadi kita juga kerjasama dengan mereka, Bang. Yakobus, kerja sagu tuh bagus. Kita kalau di orang Jawa itu harus memperdayakan makanan lokal dengan budaya. Oke. Oh iya kan? Ada situlah motivasi saya untuk bersemangat saya untuk bisa kelola sagu. Berarti salah satu modal yang kita miliki juga yaitu punya pergaulan. Ya, relationship ya. Itu yang penting. Baik. Itu yang penting karena apa? Kita punya hasil, tapi yang punya uang dan punya bisa kasih keluar kita punya ini kan orang teman-teman kita yang pendatang. Baik, betul. Nah, menyadari itu dan Oke. Jadi kita harus kerjasama, kita Putepung kita harus kerjasama dengan teman-teman kita. Baik. Yang pendatang untuk baru bisa maju. Tanpa saya sendiri tidak bisa maju juga. Betul juga ya. Siap. Kita harus menyadari itu ya. Terbuka untuk siapa saja ya. Jadi teman-teman kita yang usaha di kelompok di kuliner atau ya bergandeng tangan harus dengan orang. Siap. Teman-teman kita nasional juga yang pendatang. Siap. Gitu. Keuntungan bersama dan kenikmatan bersama. Karena ada kita, ada mereka, ada mereka, ada kita. Ya, dan mereka pun juga yang tidak tahu sagu jadi tahu makan sagu. Iya, orang bilang mulut sagu. Baik, terakhir harapan, pesan mungkin yang sedang menyaksikan podcast RRI Merauke melalui bisnis sagu yang menguntungkan. Ya, siap. Mari untuk kita semua yang ada di Kabupaten Merauke, di Provinsi Papua Selatan, 4 kabupaten. Ya, kalau bisa bisnis sagu dan tidak menutup kemungkinan bahwa kamu tidak bisa, tidak, semua bisa kalau ada punya niat. Niat cuma satu, yaitu harus tekun, belajar dan semangat terus kerjasama dengan orang lain, orang pendatang yang ada di sekitar Kabupaten Merauke atau di lingkungan yang ada. Baik, sudah. Oke, luar biasa. Yang penting punya niat tekun dan bisa bekerja sama. Maka bisnis apapun yang kita geluti bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Baik, terima kasih Bapak Yakobus, sang UMKM kita dari Kampung Tambat, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sekali lagi kami mengajak masyarakat di Merauke atau Papua Selatan, bahkan yang berkunjung ke Merauke, jangan lupa untuk membeli dan mendukung produk-produk UMKM, khususnya produk sagu seperti tepung sagu Dui Trap miliknya Pak Yakobus yang sudah kita hadirkan di program podcast RRI Merauke. Terima kasih Pak Yakobus, sukses terus ya. Oke, nanti habis ini saya mau pulang ke rumah, mau langsung olah bikin papeda. Ada yang mau ke rumah, saya tunggu. Oke, tepung sagu Dui Trap. Oke, terima kasih sampai di sini. Berbisnis cuan atau mendapatkan keuntungan cuan melalui bisnis sagu yang sudah kami hadirkan Pak Yakobus selaku pelaku usaha UMKM bisnis sagu tepung sagu Dui Trap dari Kampung Tambat Merauke. Saya Frankie Wohel mewakili Kepala RRI Merauke dan juga kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Jangan lupa untuk ikuti terus episode podcast RRI Merauke hanya di channel YouTube RRI Merauke. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya Pak, lagi.